Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5776 Divisi Kriminal Kekaisaran menangkap orang. Apakah mereka membutuhkan bukti? Di pintu masuk ruang dokumen rahasia Divisi Kriminal Kekaisaran, Lin Bai menatap Zumo dengan tatapan aneh. Jantung Zumo berdebar kencang, dan ekspresinya berubah waspada. Dia merasakan tatapan Lin Bai penuh niat jahat. Putra suci Lin Bai, mengapa Anda menatap saya seperti itu? Tanya Zumo sambil mengerutkan kening, pikirannya terfokus pada masalah itu. Ekspresi Lin Bai melunak, dan dia menyeringai, saya punya pertanyaan untuk Tuan Zumo. Ekspresi Zumo sedikit mengeras, silakan bertanya, Putra Suci Lin Bai, saya akan menjawab sebaik yang saya tahu. Lin Bai mengangguk, bolehkah saya bertanya, Tuan Zumo, apakah Anda memiliki wewenang yang cukup untuk mengakses berkas selir Istana Bulan? Ekspresi Zumo menegang mendengar ini, dan dia berpikir sejenak sebelum berkata, itu tergantung pada berkas siapa yang perlu Anda akses. Misalnya, saya tidak memiliki wewenang yang cukup untuk mengakses berkas Nona Chen Xian. Lin Bai tersenyum tipis, kalau begitu, izinkan saya menjelaskan lebih detail. Tuan Zumo, apakah Anda memiliki wewenang yang cukup untuk mengakses berkas Nona Lan Yue? Zumo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lin Bai terkejut mendengar ini. Zumo tidak bisa mengakses berkas Nona Lan Yue. Zumo adalah komandan divisi Zhaoxing, memegang posisi yang sangat tinggi di dalamnya. Dia memiliki wewenang untuk mengakses hampir semua hal kecuali berkas yang berkaitan dengan keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin dia tidak dapat mengakses berkas Nona Lan Yue? Lin Bai membalas, mengapa demikian? Zumo menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Nona Lan Yue memegang posisi yang luar biasa di Istana Bulan, dia memiliki seorang pangeran yang mendukungnya. Karena Putra Suci Lin Bai telah menanyakan hal ini kepada saya, Anda pasti sudah meninjau berkas Nona Lan Yue, bukan? Kalau begitu Anda seharusnya sudah melihatnya. Berkas tersebut menyatakan bahwa Nona Lan Yue memiliki hubungan baik dengan seorang pangeran, dan dengan dukungan pangeran inilah dia menjadi selir tercantik di Istana Awan Tenun Istana Bulan. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa di antara teks padat dalam berkas Nona Lan Yue, memang ada satu baris tulisan kecil yang menyatakan bahwa Nona Lan Yue telah mendapatkan dukungan Pangeran Su dari keluarga kerajaan, dan dengan dukungan Pangeran Su lah ia menjadi selir tercantik di Istana Awan Tenun. Zumo berkata pelan, meskipun divisi Zhaoxing memiliki koneksi yang luas di dalam kerajaan Chu, mereka tidak dapat dengan sembarangan mengakses berkas anggota keluarga kerajaan, terutama yang berkaitan dengan urusan pribadi dan rahasia para pangeran dan bangsawan. Putra Suci Lin Bai, apakah kau mengerti maksudku? Lin Bai tiba-tiba mengerti dan mengangguk sedikit. Keluarga kerajaan melarang divisi Zhaoxing mengakses berkas keluarga kerajaan karena mereka khawatir mungkin ada seseorang di dalam divisi tersebut dengan niat jahat yang dapat menggunakan jimat anggota keluarga kerajaan untuk memeras mereka jika mereka mendapatkan berkas tersebut. Oleh karena itu, divisi Zhaoxing harus menghindari siapapun atau apapun yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Akses ke berkas membutuhkan izin Kaisar Chu. Lin Bai, yang memegang token pendekar pedang divisi Zhaoxing, memiliki wewenang di ruang arsip yang hanya berada di bawah Kaisar Chu, yang memungkinkannya mengakses berkas Lan Yue. Ini semakin aneh. Gumam Lin Bai, kilatan tajam di matanya. Dia menjilat bibirnya yang kering, senyum aneh teruk di bibirnya. Zumo bertanya, Putra Suci Lin Bai, petunjuk apa yang kau miliki? Zumo menjelaskan mengapa dia belum mengakses berkas Lan Yue, menghilangkan kecurigaan Lin Bai. Lin Bai kemudian berkata, aku curiga, Lan Yue mungkin adalah orang yang berbohong. Lan Yue lah yang pertama kali melaporkan kematian Zuo Feiyu di Istana Ziyun ke divisi Zhaoxing. Dia tampak seperti seorang pelapor, dan tentu saja dijatuhi hukuman pengasingan. Namun, setelah penyelidikan ekstensif Lin Bai dan petunjuk yang diperolehnya dari Nona Shen Xian, bersama dengan petunjuk yang ditemukan di ruang rahasia arsip divisi Zhaoxing, Lin Bai memiliki firasat kuat bahwa Nona Lan Yue kemungkinan besar adalah orang yang membunuh Zuo Feiyu. Gambar. Selain itu, ketika Lin Bai pertama kali memasuki Istana Tenun Awan, dia merasakan bahwa susunan pelindung yang tertinggal di sana milik seorang kultivator pedang wanita. Semua ini sesuai dengan dugaan Lin Bai. Nona Lan Yue. Zumo awalnya terkejut, wajahnya menunjukkan kesulitan, lalu dia bertanya, tapi Nona Lan Yue hanya memiliki kultivasi puncak alam Dewa Dao. Bahkan jika Zuo Feiyu mabuk, tidak mungkin kultivasi alam Dewa Dao-nya dapat membunuh Zuo Feiyu secara diam-diam, bukan? Lin Bai terkekeh, bagaimana jika dia sengaja menyembunyikan kultivasinya? Kultivasi tersembunyi. Wajah Zumo menjadi gelap, dan kilatan tajam muncul di matanya. Zumo berpikir sejenak, dengan jelas mempertimbangkan pro dan kontra. Setelah beberapa saat, tatapan dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Baiklah,
mari kita bawa Nona Lan Yue kembali dan menanyainya dulu. Lin Bai mengerutkan kening. Tapi kita tidak punya bukti, ini semua hanya spekulasi saya. Zumo mencibir, putra suci Lin Bai, divisi Zhaoxing tidak pernah menangkap orang berdasarkan bukti. Begitu kita membawa Nona Lan Yue kembali dan menempatkannya di purgatorium, kita akan mendapatkan petunjuk dalam 2 atau 3 hari. Karena putra suci Lin Bai yang menyelidiki masalah ini, maka ikutlah denganku ke Istana Bulan. Lin Bai sedikit mengerutkan kening. Meskipun ia merasa tindakan Zumo agak gegabah, ia mengangguk setuju. Lagi pula, Nona Lan Yue saat ini terlalu mencurigakan, membawanya kembali ke divisi Zhaoxing mungkin adalah pilihan terbaik. Jangan umumkan ini. Para pendekar bela diri yang dimobilisasi oleh divisi Zhaoxing haruslah orang-orang yang dapat kita percayai sepenuhnya. Kata Lin Bai kepada Zumo. Apakah putra suci Lin Bai mencurigai bahwa ada sisa-sisa istana iblis 9 neter di dalam divisi Zhaoxing? Wajah Zumo menjadi gelap, alisnya yang seperti pedang mengerut. Baiklah, seperti yang dikatakan putra suci Lin Bai, aku akan mengatur semuanya dengan hati-hati. Setengah jam kemudian, Lin Bai dan Zumo tiba berdampingan di Istana Bulan, di mana Nona Qionyi menyambut mereka di feri. Dari kejauhan, Nona Qionyi melihat keduanya berdiri berdampingan di atas perahu. Komandan Divisi Zhaoxing Zumo dan putra suci Sekte Air Surgawi Lin Bai tiba bersamaan, ini jelas bukan hal yang biasa. Qionyi buru-buru melangkah maju untuk menyambut mereka. Salam, Tuan Zumo, salam. Putra suci Lin Bai. Lin Bai membalas salam dengan senyum, Qionyi. Zumo berkata dengan tegas, di mana Lan Yue? Qionyi sedikit terkejut, lalu dengan jujur menjawab, atas perintah divisi Zhaoxing, Istana Ziyun Lan Yue telah ditutup, dan para prajurit divisi Zhaoxing menjaga istana dengan ketat. Saat ini, Lan Yue seharusnya berada di Istana Ziyun. Zumo berkata dingin, baiklah, tidak perlu membuat keributan. Putra suci Lin Bai, ayo pergi. Zumo memberi perintah, lalu berjalan bersama Lin Bai ke kedalaman Istana Bulan. Qionyi mengawasi punggung mereka, merasakan bahwa divisi Zhaoxing akan segera bergerak melawan Lan Yue. Setelah Zumo dan Lin Bai lewat, Qionyi mengerutkan kening dan melihat sekeliling kehampaan. Ia samar-samar merasakan, bahwa pada saat itu, tampaknya ratusan individu kuat di alam buah Dao Tai telah melintas dari balik bayangan. Jelas, Lin Bai dan Zumo bukanlah dua orang yang datang. Mereka berdua berada di tempat terbuka, tetapi mereka ditemani oleh ratusan seniman bela diri di alam buah Dao Tai. Mungkinkah ini benar-benar perbuatannya? Mata Qionyi menyipit, dan ia dengan dingin menatap ke arah Istana Ziyun, Lan Yu. Bab 5777 Legiun Naga Hitam. Malam tiba, bulan purnama yang terang, menggantung tinggi di langit, cahayanya kabur dan tidak jelas. Di bawah langit malam yang mempesona, pulau Istana Bulan diterangi dengan terang, seolah-olah siang hari. Di kejauhan, dari paviliun-paviliun, nyanyian dan tarian memenuhi udara, merdu dan menyenangkan. Tetapi di dalam Istana Bulan, dua istana berdiri sunyi dan sepi, hanya satu atau dua lampu redup yang berkedip-kedip diterpa angin dingin, disertai beberapa desahan pilu yang bergema lembut di dalam Istana Bulan. Salah satu istana ini adalah Istana Awan Beranyaman, istana tempat tinggal gadis pengamat bulan. Karena kematian Zuo Feiyu, tempat ini disegel oleh divisi Zhaoxing, dan baik pelayan maupun pendekar bela diri tidak diizinkan masuk atau keluar sesuka hati. Yang lainnya adalah Istana Awan Merah, tempat Changsun Hongxuan meninggal. Di jalan setapak hutan yang tenang di Istana Bulan, lentera menerangi jalan di depan. Lin Bai dan Zumo berjalan berdampingan, dengan cepat menuju Istana Awan Beranyaman. Tak lama kemudian, kedua sosok itu muncul seperti hantu di depan Istana Awan Beranyam, menatap dingin ke arah istana yang memancarkan aura menakutkan di tengah kesunyiannya. Di dalam istana, hanya beberapa lampu yang menyala, sepenuhnya menyelimuti istana dengan kegelapan, membuatnya tampak sangat menyeramkan dan menakutkan. Tuan Zumo, jika itu benar-benar perbuatan Nona Lan Yue, maka dia telah merencanakan sesuatu di dalam Istana Bulan selama bertahun-tahun, ambisinya pasti sangat besar. Dia pasti punya tujuan lain. Tatapan Lin Bai dingin saat dia menatap Istana Awan Beranyam, berbicara dingin kepada Zumo di sampingnya. Putra suci Lin Bai, tidak perlu khawatir. Begitu kita membawanya kembali ke Purgatorium, divisi Zhaoxing tentu akan menemukan cara untuk membuatnya berbicara di dalam Purgatorium. Ekspresi Zumo acuh tak acuh, dan gelombang aura pembunuh terpancar dari tubuhnya, membuat Lin Bai, yang berdiri di sampingnya, merasa merinding. Pada saat ini, mata Lin Bai sedikit berkedip, dan dia menatap Zumo dengan terkejut. Zumo kini memiliki sebagian wewenang komandan divisi Zhaoxing. Dengan serangkaian gerakan cepat, beberapa sosok muncul di samping Zumo dan Lin Bai, berlutut dengan satu lutut dan membungkuk hormat. Salam,
Komandan. Salam, pembawa pedang. Zumo mengangguk lalu bertanya kepada Lin Bai, putra suci Lin Bai, apakah Anda akan memimpin selanjutnya? Atau saya? Lin Bai terkekeh, Tuan Zumo lebih mengenal ibu kota daripada saya, jadi silakan memimpin. Saya akan mengawasi dari pinggir lapangan. Baiklah. Zumo mengangguk dan bertanya kepada prajurit di sampingnya, apakah Nona Lan Yue berada di dalam istana awan jalinan? Dari kegelapan, seorang prajurit dari divisi Zhaoxing menjawab, Tuan Zumo, sejak putra suci Zuo Feiyu meninggal di istana awan jalinan, kami telah diperintahkan oleh divisi Zhaoxing untuk menutup istana dan belum meninggalkan tempat itu sedikit pun. Sesuai perintah, Nona Lan Yue juga harus tetap berada di dalam istana awan jalinan setiap saat, siap untuk diselidiki oleh divisi Zhaoxing kapan saja. Beberapa hari terakhir ini, Nona Lan Yue bahkan tidak meninggalkan sisinya selangkah pun. Setelah kematian Zuo Feiyu, divisi Zhaoxing menyegel istana Ziyun, melarang siapapun masuk atau keluar sesuka hati, untuk mempermudah penyelidikan divisi Zhaoxing. Bagus. Zumo mengangguk, mengangkat tangannya, dan memberi isyarat kepada para pendekar untuk mundur. Jaga sekeliling dengan baik, jangan biarkan siapapun pergi. Baik, Tuan. Para pendekar divisi Zhaoxing juga merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Zumo dan segera waspada. 20 orang, ikut aku dan putra suci Lin Bai ke istana Ziyun. Zumo berkata dingin lagi. Wus, dalam sekejap, 20 sosok muncul dari udara tipis di belakang Lin Bai dan Zumo. Lin Bai berbalik dengan terkejut dan melihat 20 lebih pendekar berdiri dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat wajah mereka atau mendengar suara mereka. Mereka mengenakan jubah hitam, yang tampaknya dihiasi dengan semacam pola, tetapi pola ini juga disulam dengan benang hitam, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apa itu. Ketika Lin Bai mengaktifkan mata asurannya, dia akhirnya bisa melihat wajah dan sosok mereka dengan jelas. 20 lebih pendekar bela diri ini, dengan tinggi dan perawakan yang beragam, mengenakan jubah hitam panjang yang disulam dengan naga hitam ganas yang menatap tajam. Mereka mengenakan topeng, hanya memperlihatkan mata dingin dan kejam yang menatap tajam ke depan. Putra suci Lin Bai, ini adalah pengawal naga hitam dari divisi Zhaoxing, meskipun mereka yang mengenal mereka lebih suka menyebut mereka Legiun Naga Hitam. Jelas Zumo sambil tersenyum, memperhatikan keterkejutan di wajah Lin Bai. Legiun Naga Hitam adalah salah satu dari 9 legiun di bawah divisi Zhaoxing, dan semua prajuritnya berada di alam buah Dao Tai. Hari itu, ketika putra suci Lin Bai menyebabkan keributan di paviliun anggrek, divisi Zhaoxing mengerahkan Legiun Naga Hitam. Pupil mata Lin Bai menyempit tajam mendengar ini. Sebuah legiun yang seluruhnya terdiri dari prajurit alam buah Dao Tai, Lin Bai dapat membayangkan kekuatan luar biasa dari legiun ini. Lin Bai terkekeh, tidak heran divisi Zhaoxing dapat mencabut seluruh sekte dan sebuah keluarga dalam semalam. Dengan legiun naga hitam, mereka praktis tak terkalahkan. Zumo menggelengkan kepalanya, berkata, Putra suci Lin Bai, Anda salah paham. Divisi Zhaoxing memiliki pembagian kerja yang jelas, cabang-cabang yang berbeda bertanggung jawab atas hal-hal yang berbeda. Pemusnahan klan dan sekte bukanlah tanggung jawab Legiun Naga Hitam, itu adalah tanggung jawab Legiun Naga Darah. Legiun Naga Hitam hanya bertanggung jawab untuk menangkap beberapa pendekar bela diri yang sangat merepotkan. Lin Bai tiba-tiba mengerti. Divisi Zhaoxing memiliki 9 legiun di bawah komandonya, menjadikannya kekuatan terkuat di dalam divisi tersebut. Legiun Naga Hitam bertanggung jawab untuk menangkap pendekar bela diri yang merepotkan, dan Legiun Naga Darah secara khusus bertanggung jawab untuk memusnahkan sekte dan klan. Jadi apa tanggung jawab legiun lainnya? Mata Lin Bai berbinar, dan dia bertanya, apa sebenarnya metode yang digunakan kerajaan Chu untuk membuat begitu banyak pendekar bela diri di alam buah Dao Tai, alam buah Dao Daluo, dan alam buah Dao Hunyuan begitu setia kepada mereka? Zumo tersenyum ringan, itulah keunggulan sebuah dinasti. Keluarga dan sekte mereka semua berada di ibu kota, di bawah kendali kerajaan Chu. Jika mereka berani mengkhianati kerajaan Chu, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri secara kebetulan, keluarga, sekte, istri, anak-anak, dan orang tua mereka akan dimusnahkan. Itu salah satu alasannya. Kedua, sebagian besar seniman bela diri yang bergabung dengan Legiun Naga Hitam Divisi Zhaoxing adalah para jenius yang diam-diam dibina oleh kerajaan Chu. Beberapa dari mereka adalah yatim piatu, dan beberapa menyimpan kebencian yang mendalam. Kerajaan Chu telah memberi mereka kesempatan untuk hidup baru, jadi mereka tentu akan berterima kasih kepada kerajaan Chu. Petik 2. Petik 2. Perekrutan 9 legiun divisi Zhaoxing selalu menjadi masalah yang sangat rahasia di dalam kerajaan Chu. Saya hanya bisa memberitahu putra suci Lin Bai sebanyak ini. Petik 2. Jika Yang Mulia Pangeran Chen naik tahta di masa depan,
Putra suci Lin Bai dapat bertanya kepadanya, dia dapat menjelaskan secara detail. Zumo berhenti di tengah kalimat, lalu mengarahkan tatapan dinginnya ke istana awan tenun. Bulan bersinar terang di langit, cahayanya sedingin embun beku. Namun demikian, cahaya bulan yang dingin tidak dapat dibandingkan dengan niat membunuh di mata Zumo. Bunuh dia hidup-hidup. Zumo memerintahkan pasukan naga hitam untuk mengikutinya, lalu melangkah menuju istana awan yang menenun. Lin Bai mengikuti Zumo dari dekat, dan kemudian pasukan naga hitam perlahan menyusul. Kali ini, pasukan naga hitam dari divisi Zhaoxing telah mengerahkan lebih dari 100 pendekar tingkat buah Dao Tai. Saat ini, hanya 20 pendekar yang berada di tempat terbuka, sementara 80 lainnya tetap bersembunyi. Dengan Lin Bai yang menemani mereka, bahkan jika Nona Lan Yue menyembunyikan kultivasinya, dia tidak akan lolos dari malapetaka ini. Bab 5778 kami telah menunggumu. Cahaya bulan terasa seperti embun beku, menusuk tulang. Tepat menjelang tengah malam, Zumo dan Lin Bai, ditemani lebih dari 20 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, diam-diam muncul di depan gerbang istana Ziyun. Gerbang istana disembunyikan oleh susunan sihir, bukan hanya susunan asli istana tetapi juga susunan penyegelan divisi Zhaoxing. Zumo berdiri di depan gerbang, wajahnya muram, tidak berkata apa-apa, hanya melambaikan tangannya. Para pendekar bela diri divisi Zhaoxing di sekitarnya segera dan dengan taktis membuka susunan penyegelan, dan Zumo mengumumkan dengan lantang, Nona Lan Yu, ini Zumo, komandan divisi Zhaoxing, datang berkunjung. Tuan Zumo, kami telah lama menunggu Anda. Di dalam istana Ziyun, susunan sihir aktif, dan tawa dingin seorang wanita bergema. Mendengar ini, Lin Bai dan Zumo segera waspada. Ekspresi Lin Bai tampak serius. Tuan Zumo, sepertinya dia tahu kami akan kembali. Hati-hati. Zumo mengangguk sedikit, mendorong pintu hingga terbuka, dan saat cahaya bulan menerobos masuk, mata Lin Bai dan Zumo tertuju ke pintu masuk. Lan Yue duduk sendirian di aula utama istana Ziyun, sebotol anggur di tangannya, minum sendirian, senyum tipis dan dingin teruk di wajahnya, memperhatikan Zumo dan Lin Bai masuk. Tuan Zumo, putra suci Lin Bai, kalian jauh lebih lambat dari yang kukira. Bibir merah Lan Yue melengkung membentuk senyum dingin, matanya dipenuhi ejekan. Penampilannya mengejutkan Lin Bai. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lan Yue, yang baru dia temui setengah bulan yang lalu, akan tampak begitu rapuh dan lemah. Sekarang, dengan bibir merah darah dan mata tajam, dia bukan lagi wanita lemah, tetapi penyihir yang merangkak keluar dari neraka. Wajah Zumo menjadi gelap saat melihat penampilan Lan Yue. Sepertinya Lan Yue berniat untuk mengaku tanpa diminta. Baiklah, itu menyelamatkan kita dari penderitaan. Lan Yue duduk sendirian di istana Ziyun, ekspresinya berubah, memperlihatkan senyum jahat, jelas tidak lagi berniat untuk melarikan diri. Namun di mata Lin Bai, Lan Yue tampak sengaja menunggu mereka. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Lin Bai. Karena Lan Yue tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, mengapa dia tidak melarikan diri? Mengapa dia duduk di istana awan beranyam menunggu Zhao Xingxi tiba? Mengingat kejahatannya, jatuh ke tangan Zhao Xingxi pasti berarti kematian, dan kematian yang mengerikan pula. Lin Bai bertanya dengan dingin, Lan Yue, apakah kau membunuh Zuo Feiyu? Lan Yue duduk dalam kegelapan istana awan beranyam, kilatan dingin di matanya yang sipit. Bukankah putra suci Lin Bai sudah menduganya? Aku ingat ketika putra suci Lin Bai pertama kali tiba di istana awan beranyam, aku menggunakan niat pedangku untuk menakutimu. Aku tidak menyangka kultivasi putra suci Lin Bai begitu kuat sehingga kau tidak takut. Selain itu, aku menemukan dari niat pedang bahwa pembunuhnya adalah seorang wanita. Putra suci Lin Bai mungkin tidak tahu, tetapi aku sangat ketakutan saat itu. Lan Yue tersenyum, bibir merahnya berkilau, matanya memancarkan cahaya dingin. Lin Bai bertanya, mengapa Nona Lan Yue menyerangku hari itu? Apakah aku juga bagian dari rencana Nona Lan Yue? Apakah aku salah satu putra suci yang ingin kau buru? Tidak, tidak. Nona Lan Yue menggelengkan kepalanya berulang kali, berkata, putra suci Lin Bai saat ini adalah putra suci terkuat di antara 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Menyerangmu pasti akan mendatangkan kematian. Bahkan jika aku membuat putra suci Lin Bai mabuk, aku ragu aku bisa berhasil dalam serangan mendadak. Hari itu, aku hanya bertindak sembarangan, ingin melihat seberapa kuat putra suci Lin Bai, yang hampir dipuja oleh para ahli bela diri Chu, sebenarnya. Memang, kekuatan putra suci Lin Bai tidak mengecewakanku. Lin Bai tersenyum dingin, tanpa membuang waktu untuk pertanyaan ini, dan bertanya lagi, mengapa kau ingin membunuh Zuo Feiyu? Nona Lan Yue tersenyum cerah, tidak ada mengapa. Aku hanya ingin membunuhnya. Apakah membunuh seseorang membutuhkan alasan? Mata Lin Bai berkilat tajam saat dia bertanya lagi,
apakah Changsun Hongxuan juga mati di tanganmu? Gadis Lan Yue mengangguk. Memang, Changsun Hongxuan lebih lemah dari Zuo Feiyu, dan dibandingkan dengan putra suci Lin Bai, ada perbedaan yang sangat besar. Lin Bai berkata dingin, kau membunuh Zuo Feiyu, lalu kau membunuh Changsun Hongxuan. Jika kau bilang tidak ada alasan lain, aku tidak akan mempercayaimu. Gadis Lan Yue mengangguk dan terkekeh, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya dari putra suci Lin Bai. Kalau begitu aku akan mengungkapkan sesuatu kepada putra suci Lin Bai. Zuo Feiyu dan Changsun Hongxuan adalah putra suci yang ingin diburu oleh Istana Iblis Sembilan Neterku. Mereka bukan yang pertama, dan mereka juga bukan yang terakhir. Lebih banyak putra suci akan terus mati. Jika putra suci Lin Bai tidak mempercayaiku, kau bisa pergi ke Istana Angin dan Salju sekarang dan melihat apakah ada hadiah yang kutinggalkan untuk kalian semua. Istana Angin dan Salju, Nona Yunke. Saat Lin Bai sedang menginterogasi Lan Yue, seorang prajurit dari Legiun Naga Hitam mendekati Zumo dan berbisik, ada susunan sihir di dalam Istana Awan Beranyam, susunan teleportasi. Dia mengulur waktu kita. Mata Zumo berbinar, dan dia berkata, Putra Suci Lin Bai, tidak perlu bertanya lebih lanjut. Tangkap saja dia dan bawa dia kembali ke divisi Zhaoxing untuk diinterogasi. Serang. Atas perintah Zumo, 20 prajurit Legiun Naga Hitam dan lebih dari 80 prajurit tersembunyi bergerak cepat, bergegas menuju Istana Awan Beranyam. Dalam sekejap, kekuatan 100 kultivator alam buah Dao Tai menekan Istana Awan Beranyam seperti kekuatan ilahi. Hahaha, divisi Zhaoxing benar-benar menganggapku hebat, sampai mengirim 100 prajurit Legiun Naga Hitam. Namun, karena aku berani duduk di Istana Awan Beranyam menunggu kalian semua, tentu saja aku punya cara untuk melarikan diri. Lan Yue merasakan ratusan sosok kuat yang mendekat dan tersenyum tipis, meletakkan satu tangan di kursinya. Seketika, susunan sihir menyala di bawah kursinya, dan kekuatan teleportasi secara bertahap menyebar. Saat susunan teleportasi diaktifkan, Lan Yue berkata kepada Zumo dan Lin Bai, Tuan Zumo, putra suci Lin Bai, kita akan segera bertemu lagi. Ingat, Zuo Feiyu dan Changsun Hongxuan bukanlah yang pertama, dan mereka juga bukan yang terakhir. Selanjutnya, banyak orang akan mati di ibu kota, banyak putra suci. Hahaha, wus, susunan teleportasi memancarkan cahaya putih, memindahkan Lan Yue dan kursinya. 100 prajurit dari Legiun Naga Hitam bergegas maju, hanya untuk menemukan kehampaan. Ini bukan susunan teleportasi, ini susunan teleportasi agung. Susunan teleportasi yang mampu menembus segel kehampaan. Di dalam Legiun Naga Hitam, seseorang segera menyadari keanehan susunan tersebut. Ketika Zumo tiba di Istana Tenun Awan, Legiun Naga Hitam telah menyegel kehampaan, susunan teleportasi tidak akan mampu menembus segel mereka. Karena Lan Yue berhasil berteleportasi, jelas bahwa ini bukan susunan teleportasi, tetapi susunan teleportasi yang hebat. Karena ini adalah susunan teleportasi, jarak teleportasinya pasti tidak terlalu jauh. Dia pasti masih berada di suatu tempat di ibu kota. Legiun Naga Hitam, seperti yang diharapkan dari mereka yang ahli dalam penangkapan di divisi Zhaoxing, dengan cepat menyimpulkan perkiraan jarak berdasarkan karakteristik susunan teleportasi tersebut. Kejar dia, kalian harus menangkapnya. Wajah Zumo dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Mendengar ini, 80 prajurit dari Legiun Naga Hitam lenyap dalam sekejap, menghilang dari Istana Bulan. Ke Istana Badai Salju, Lin Bai menyaksikan Lan Yue berteleportasi pergi, kesedihan yang mendalam menyelimutinya. Terlebih lagi, Lan Yue telah mengatakan, dia meninggalkan hadiah untuk mereka di Istana Badai Salju. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, hadiah ini kemungkinan besar adalah mayat lain. Bab 5779 mengunjungi kembali Istana Badai Salju. Bulan purnama bersinar terang di langit, cahayanya tampak kabur. Lin Bai, Zumo, dan 20 prajurit dari Legiun Naga Hitam divisi Zhaoxing dengan cepat tiba di Istana Badai Salju. Lin Bai bukanlah orang asing di Istana Badai Salju. Kunjungan pertamanya ke Istana Bulan adalah ketika ia menemani Chen Yule dan yang lainnya ke Istana Badai Salju untuk hiburan. Saat itu, ia terlibat perselisihan verbal dengan Li Mo, Zhao Xiantu, dan beberapa putra suci lainnya, yang akhirnya meningkat menjadi perkelahian besar-besaran, menyebabkan kehebohan dan bahkan membuat Kaisar Chu khawatir. Dalam pertempuran itu, Lin Bai bertarung 9 lawan 1, kehebatannya mengguncang ibu kota. Istana Badai Salju juga hancur dalam pertempuran itu, tetapi untungnya, Paviliun Misteri Surgawi di ibu kota memiliki banyak pengrajin terampil yang memulihkan Istana Badai Salju ke kejayaannya semula hanya dalam beberapa hari. Pelacur tercantuk di Istana Badai Salju tidak hanya tidak binasa karena pertempuran itu, tetapi ketenarannya justru semakin meningkat. Lagi pula,
Lebih dari 20 putra suci terkemuka pernah bertarung sengit di Istana Badai Salju. Desas-desus beredar di seluruh ibu kota bahwa 20 lebih putra suci terkemuka ini telah bertarung sengit memperebutkan kasih sayang Nona Yunke. Untuk sementara waktu, ketenaran Nona Yunke di Istana Bulan tak tertandingi, bahkan agak menyaingi Nona Chen Xian. Malam ini, Istana Angin dan Salju dibuka untuk tamu seperti biasa, ramai dengan aktivitas. Lin Bai mendekati istana dan mendengar musik merdu bergema di dalam, disertai tawa para wanita dan raungan para pria, terdengar jauh dan luas. Putra suci Lin Bai, hadiah macam apa yang menurutmu akan ditinggalkan Nona Lan Yue untuk kita? Berdiri di depan Istana Angin dan Salju, Zumo ragu-ragu untuk masuk, wajahnya muram, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Tuan Zumo sudah menebak, jadi mengapa bertanya lebih lanjut? Kata Lin Bai dengan nada gelap. Aku hanya tidak ingin mempercayainya, kata Zumo dengan cemas. Karena Nona Lan Yue terus mengklaim bahwa anggota Istana Sembilan Iblis Neternya ingin mengganggu ibu kota Chu, maka jika dia benar-benar meninggalkan hadiah di Istana Badai Salju, itu pasti mayat. Satu-satunya yang bisa kita doakan sekarang adalah, semoga itu bukan mayat putra suci. Ekspresi Lin Bai tampak serius saat ia menaiki tangga dan berjalan menuju Istana Badai Salju. Zumo tertinggal di belakang, dan saat ia melangkah keluar, ia berbalik ke arah para prajurit Legiun Naga Hitam di belakangnya dan berkata, aku akan masuk bersama putra suci Lin Bai. Kalian semua harus menutup Istana Badai Salju secara diam-diam. Tanpa perintahku, jangan biarkan siapapun keluar. Baik, Tuan. 20 lebih prajurit Legiun Naga Hitam semuanya patuh. Kilatan dingin muncul di mata Zumo, dan ia berkata dengan dingin, kalian sebaiknya waspada. Di Istana Tenun Awan, kalian membiarkan wanita licik itu, Nona Lan Yue, melarikan diri di depan ratusan anggota Legiun Naga Hitam. Kalian benar-benar telah mempermalukan Legiun Naga Hitam. 20 lebih prajurit itu menunjukkan ekspresi pahit dan menyesal di balik topeng mereka, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Legiun Naga Hitam adalah cabang dari divisi Zhaoxing yang khusus menangani penangkapan. Target mereka biasanya adalah keluarga terkemuka atau tokoh-tokoh kuat yang tak tertandingi di kerajaan Chu. Tidak ada satupun target mereka yang lolos. Namun hari ini, di Istana Awan Tenun, mereka gagal. Alasan utama kegagalan mereka adalah kurangnya pemahaman mereka tentang Lan Yue. Mereka tidak menyadari bahwa Lan Yue adalah seorang seniman bela diri dari Istana Iblis Sembilan Neter, dan mereka juga tidak mengetahui kemampuannya. Di masa lalu, divisi Zhaoxing memberikan informasi yang sangat detail tentang para seniman bela diri yang mereka tangkap, termasuk jumlah lawan, tingkat kultivasi mereka, spesialisasi mereka, dan harta magis apapun yang mereka miliki. Oleh karena itu, Legiun Naga Hitam selalu berhasil. Namun, Lan Yue adalah selir tercantik di Istana Bulan, dengan latar belakang yang sangat misterius. Baik Legiun Naga Hitam maupun Lin Bai tidak tahu bahwa dia memiliki Istana Iblis Sembilan Neter yang kuat di belakangnya. Gambar, sampai-sampai Lan Yue berhasil melarikan diri menggunakan arai teleportasi agung. Ini merupakan penghinaan besar bagi Legiun Naga Hitam. Setelah membuat pengaturan, Zumo menuju Istana Badai Salju, dengan cepat menyusul Lin Bai. 20 prajurit Legiun Naga Hitam saling bertukar pandangan dan terbang menuju Istana Badai Salju ke segala arah, menjaga setiap sudut. Pada saat yang sama, mereka semua mengeluarkan harta sihir, dan lapisan cahaya kemasan berkibar di atas Istana Badai Salju, memenjarakan ruang hampa ini. Di depan Istana Badai Salju, Lin Bai melihat kedua pelayan itu lagi, Feng Ye dan Sue Han. Putra suci Lin Bai, cepat pergi dan beritahu Nona Yun ke bahwa putra suci Lin Bai telah tiba. Feng Ye dan Sue Han sangat gembira melihatnya dan segera melangkah maju untuk menyambutnya. Sejak Lin Bai mengungkapkan identitasnya, semua orang di Istana Bulan tahu bahwa Lin Bai adalah putra suci Sekte Air Surgawi, putra suci terkuat di antara 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Terutama setelah prestasi Lin Bai yang mengalahkan 9 lawannya seorang diri di Istana Angin dan Salju, yang membuatnya terkenal di seluruh kerajaan Chu, ia pernah menjadi tokoh paling terkemuka. Lin Bai dan Zumo berjalan berdampingan. Lin Bai mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu. Aku di sini bukan untuk mendengarkan musik. Aku ada urusan penting yang harus kuurus. Lin Bai buru-buru menghentikan Feng Ye dan Han Suang. Ekspresi kedua wanita itu sedikit menegang. Mereka menatap Lin Bai dan Zumo dan buru-buru bertanya, urusan apa yang ingin kau sampaikan, putra suci Lin Bai? Wajah Zumo mengeras, ekspresinya garang, dan dia berteriak, apakah kami perlu melaporkan apapun kepada kalian berdua, gadis-gadis yang belum dewasa? Terkejut oleh teriakan Zumo, kedua wanita itu pucat pasi, gemetar, dan buru-buru menundukkan kepala. Lin Bai melirik sekeliling istana dan bertanya,
siapa yang datang ke Istana Badai Salju malam ini? Feng Ye dan Sue Han saling bertukar pandang dan berkata, Putra Suci Lin Bai, kami tidak dapat mengungkapkan identitas tamu kami. Zumo menahan amarahnya dan berkata dingin, jawab semua pertanyaanku. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika kalian tidak menjawab dengan benar di sini, aku tidak punya pilihan selain membawa kalian kembali ke penjara kekaisaran untuk diinterogasi lebih lanjut. Mendengar penjara kekaisaran, Feng Ye dan Sue Han gemetar dan buru-buru mengangguk. Para pendekar di Istana Badai Salju malam ini semuanya adalah tuan muda dari keluarga-keluarga di ibu kota. Ada Zhao San dari keluarga Zhao, Li Ku dari keluarga Li, dan Feng Ye dan Sue Han menceritakan identitas dan latar belakang para pendekar di Istana Badai Salju kepada Lin Bai dan yang lainnya tanpa melewatkan satu detail pun. Setelah mendengarkan, Zumo menghela napas lega dan berkata, sepertinya tidak ada putra atau putri suci sekte lain di sini. Lin Bai mengangguk, juga merasa lega. Tanpa kehadiran putra suci, bahkan jika seseorang meninggal, mereka hanyalah orang-orang yang tidak penting. Lalu bagaimana jika dia mati? Dia tidak akan menimbulkan banyak keributan. Bawa kami menemui Nona Yunke, kata Lin Bai kepada Feng Ye dan Sue Han. Ya, Feng Ye dan Sue Han buru-buru mengangguk, lalu mengantar Lin Bai dan Zumo ke istana Feng Shui. Adapun biaya masuknya, bagaimana mungkin kedua wanita ini berani menerima tawaran Lin Bai dan Zumo? Bahkan jika Nona Yun menindaklanjuti masalah ini nanti, mereka yakin dia akan mengerti. Di dalam istana Feng Shui, suasana awalnya harmonis, tetapi dengan kedatangan Lin Bai dan Zumo, suasana langsung berubah dingin. Lin Bai adalah putra suci sekte Tianshui, saat ini anak ajaib yang paling dicari di kerajaan Chu. Zumo adalah komandan divisi Zhaoxing yang terkenal di ibu kota, dikenal sebagai Yama yang hidup. Bab 5780 bertemu Nona Yun lagi. Di dalam bangunan merah menyala istana badai salju, alunan musik merdu terdengar di udara. Dipimpin oleh dua wanita, Feng Yexue dan Han, Lin Bai dan Zumo perlahan menaiki tangga ke lantai 2. Yun Ke, yang berdandan cantik dan duduk anggun di kursi utama, duduk di depan 20 atau 30 meja kecil, yang kini dipenuhi oleh para pendekar bela diri. Di kedua sisi paviliun, para pelayan cantik memainkan berbagai alat musik, menghasilkan melodi yang memikat. Yun Ke mengobrol dan tertawa bersama para tamu. Hari ini, Istana Badai Salju menyelenggarakan perjamuan 100 kisah, dan para tamu telah menyiapkan berbagai cerita aneh dan fantastis untuk memenangkan hati Yun Ke. Saat langkah kaki mendekat, Yun Ke menoleh ke belakang dengan terkejut ke arah tangga. Perjamuan telah dimulai, dan dengan bulan yang tinggi di langit dan fajar yang mendekat, seharusnya tidak ada lagi tamu yang datang. Mengapa tiba-tiba ada langkah kaki? Putra suci Lin Bai, Tuan Zumo, wajah Yun Ke menunjukkan keheranan saat dia menoleh. Dia melihat dua pria mengikuti di belakang Feng Ye dan Sue Han, wajah mereka sangat muram, mata mereka tajam seperti pedang. Yun Ke buru-buru bangkit dan mendekati Lin Bai dan Zumo, membungkuk dengan hormat, wanita rendah hati ini, Yun Ke, selir istana Feng Shui, memberi salam kepada putra suci Lin Bai dan Tuan Zumo. Lin Bai mengangguk, Nona Yun Ke, tidak perlu formalitas seperti itu. Zumo mengabaikan Yun Ke, tatapannya dingin menyapu para tamu di gedung itu. Mata tajamnya mengirimkan sensasi dingin ke kerumunan, seolah-olah mereka sedang dipotong di atas balok pemotong. Tuan Zumo, komandan divisi Zhaoxing. Mengapa dia di istana Feng Shui? Petik 2 petik 2. Dan putra suci Lin Bai. Lin Bai, putra suci sekte Tianshui. Mengapa kedua orang ini ada di sini? Lin Bai dan Zumo sangat terkenal baik di dalam maupun di luar ibu kota. Yang satu adalah putra suci sekte Tianshui saat ini, seorang jenius tak tertandingi yang sangat dicari di kerajaan Chu. Yang lain adalah komandan divisi Zhaoxing yang dikenal publik, dikenal sebagai Yama yang hidup. Fakta bahwa kedua orang ini datang bersama tentu tidak berarti mereka di sini untuk mendengarkan musik. Selain itu, dimanapun prajurit divisi Zhaoxing muncul, sesuatu yang besar pasti akan terjadi, terutama ketika komandan sendiri datang, situasinya menjadi lebih serius. Banyak prajurit menduga bahwa kemungkinan besar para ahli divisi Zhaoxing telah mengepung istana Feng Shui. Tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan istana Feng Shui, dan tidak seorang pun diizinkan meninggalkan paviliun ini. Zumo melirik semua orang dan langsung berkata dingin. Beberapa pendekar bela diri, yang sudah cukup mabuk, meraung tidak puas setelah mendengar kata-kata Zumo, mengapa? Siapa kau? Apakah kau bahkan tahu namaku? Aku adalah tuan muda keluarga Chen di ibu kota. Aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku. Para pendekar bela diri ini sangat mabuk sehingga mereka tidak mengenali Lin Bai dan Zumo. Mereka juga tidak mendengar seruan para pendekar bela diri di sekitarnya.
Kata-kata tuan muda keluarga Chen ini segera menarik perhatian banyak pendekar bela diri di sekitarnya, yang bertanya-tanya bagaimana anak-anak ini bisa begitu sombong, berani mengabaikan divisi Zhaoxing. Zumo melirik ke samping ke arah mereka, matanya berkilat dingin, bawa orang-orang ini turun dan lemparkan mereka ke purgatorium. Dengan suara mendesing, sesosok muncul dari balik bangunan, berada di belakang para pendekar bela diri, mengikat mereka, dan memaksa mereka masuk. Ketika para pendekar bela diri mendengar kata purgatorium, mereka tersadar dari lamunan, buru-buru melihat ke depan dan mengenali Zumo yang mengancam dan Lin Bai yang berwajah muram. Tuan Zumo, ini Tuan Zumo. Tuan Zumo, kami buta dan tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan kami. Tuan Zumo, kami terlalu banyak minum dan salah bicara. Mohon maafkan kami. Para pendekar bela diri buru-buru berlutut di tanah, memohon belas kasihan dengan ekspresi ketakutan. Bawa mereka kembali ke purgatorium dan interogasi mereka secara menyeluruh. Lihat apakah mereka tahu sesuatu. Zumo memerintahkan anggota Legiun Naga Hitam untuk membawa mereka kembali ke purgatorium. Para pendekar bela diri lainnya di paviliun tahu bahwa begitu berada di dalam purgatorium, keluar tidak akan mudah. Lin Bai tidak keberatan. Tindakan Zumo dan Lin Bai membawa beberapa orang ke purgatorium setelah tiba di Istana Badai Salju mengejutkan semua pendekar bela diri yang hadir. Beberapa diam-diam mengeluarkan token komunikasi mereka, berharap dapat mengirim pesan kepada tetua keluarga mereka untuk meminta pertolongan. Namun, ketika mereka mengeluarkan token mereka, mereka menemukan bahwa area sekitarnya telah disegel, dan tidak ada pesan yang dapat dikirim. Pada saat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Divisi Zhaoxing benar-benar telah menyegel ruang di sekitar Istana Badai Salju. Mereka secara bertahap menyadari bahwa keadaan tidak sesederhana itu. Komandan Divisi Zhaoxing dan Putra Suci Sekte Air Surgawi telah bergabung, dan Divisi Zhaoxing bahkan telah menyegel ruang hampa di sekitarnya, menciptakan keributan seperti itu, ini jelas bukan masalah kecil. Yun Ke, selir tercantuk Istana Badai Salju, tampak lesu dan pucat. Lin Bai, Chen Yule, dan kelompok mereka baru saja membuat keributan di Istana Badai Salju, dan sebelum keadaan tenang, Zumo dan Lin Bai telah datang dan menyegelnya lagi. Yun Ke mendesah dalam hati, mengapa Istana Badai Salju selalu dalam kekacauan akhir-akhir ini. Namun, karena ini telah terjadi di Istana Badai Salju, sebagai selir tercantiknya, Yun Ke tentu saja harus menanyakan masalah ini. Dia bertanya, Putra Suci Lin Bai, Tuan Zumo, apakah ada kultivator iblis yang memasuki Istana Badai Salju? Jika Divisi Zhaoxing membutuhkan bantuan saya, mohon, Tuan Zumo dan Putra Suci Lin Bai, jangan ragu untuk memberi perintah. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, ekspresi Lin Bai dan Zumo melunak. Zumo tetap diam, menatap Lin Bai dengan tenang. Lin Bai memandang para pendekar di dalam paviliun dan bertanya, Nona Yun Ke, apakah semua tamu dari Istana Badai Salju ada di sini hari ini? Nona Yun Ke mengangguk. Kecuali mereka yang baru saja ditangkap oleh Divisi Zhaoxing, semua orang ada di sini. Lin Bai bertanya lagi, Nona Yun Ke, apakah tidak ada orang lain di Istana Badai Salju? Mata Nona Yun Ke sedikit berkedip, tetapi dia tetap teguh pada kata-katanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, semua tamu malam ini ada di sini. Menerima jawaban akurat Nona Yun Ke lagi, Lin Bai merasa sedikit lega. Di antara orang-orang di sini, tidak ada putra suci tingkat atas dari wilayah timur alam iblis. Bahkan jika ada yang meninggal nanti, mungkin hanya beberapa pendekar biasa yang akan mati, tidak akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Zumo berbisik kepada Lin Bai, karena semua orang ada di sini, sepertinya iblis wanita Lan Yue sengaja membuat tabir asap untuk kita, membingungkan pandangan kita dan memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Lin Bai mengangguk sedikit, mengerti bahwa mereka kemungkinan besar telah terjebak dalam taktik pengalihan Lan Yue. Nona Yun Ke sepertinya menyadari bahwa keadaan tidak sesederhana itu, dan bertanya dengan penasaran, Putra Suci Lin Bai, bisakah Anda memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Lin Bai berpikir sejenak dan menjawab, kami melacak pelaku sebenarnya yang membunuh Putra Suci Zuo Feiyu dan Chang Sun Hongxuan. Meskipun dia melarikan diri, sebelum pergi, dia mengatakan dia meninggalkan hadiah untuk kita di Istana Angin dan Salju. Kami mengira Putra Suci lainnya telah meninggal, tetapi ternyata bukan itu masalahnya. Sepertinya itu hanya kebohongan yang dibuat oleh iblis wanita itu untuk melarikan diri. Mendengar ini, napas Nona Yun Ke tercekat, dan pupil matanya melebar tanpa sadar. Lin Bai memperhatikan perubahan drastis pada ekspresi Nona Yun Ke dan sedikit mengerutkan kening. Nona Yun Ke, mengapa Anda terlihat seperti ini?